Sejarah Pendidikan Nahdlatul Ulama. Organisasi Nahdlatul Ulama atau yang sering kita sebut NU merupakan mitra sejajar pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang mempunyai kesempatan yang sangat luas untuk berperan serta dalam mewujudkan tujuan organisasi. Pendidikan sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Para penanggung jawab penyelenggara pendidikan di lingkungan NU harus memiliki komitmen untuk terlaksananya proses pendidikan dan pembelajaran yang bermutu, yang senantiasa mendapatkan dukungan dari masyarakat dan pemerintah. Sebagai organisasi sosial, kemasyarakatan, dan keagamaan, Nahdlatul Ulama telah berperan serta dalam bidang pendidikan. Bahkan sejak kelahirannya pada tahun 1926, organisasi tersebut sangat memperhatikan pendidikan, terutama keberadaan pondok pesantren. Dalam anggaran dasarnya maupun dalam statuten Nahdlatul Ulama, dinyatakan bahwa bidang garapan NU untuk mencerdaskan sumber daya manusia dengan membantu pembangunan pondok pesantren. Sejarah perkembangan Lembaga Pendidikan Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 31 Januari 1926, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1334 Hijriah di Surabaya oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari beserta para tokoh ulama tradisional dan usahawan di Jawa Timur. Berdirinya NU diawali dengan lahirnya Nahdlatul Jajar yang muncul sebagai lembaga gerakan ekonomi pedesaan, disusul dengan munculnya Taswirul Afkar sebagai gerakan keilmuan dan kebudayaan, dan Nahdlatul Wathon sebagai gerakan politik dalam bentuk pendidikan. Dengan demikian, maka ditemukanlah 3 pilar penting bagi NU, yaitu wawasan ekonomi kerakyatan, wawasan keilmuan, sosial budaya, dan wawasan kebangsaan. Setelah NU resmi berdiri menjadi Jam'iyah pada tahun 1926, telah banyak madrasah-madrasah yang berdiri di samping pondok pesantren yang telah lama ada dan mengakar di Indonesia. Melihat kenyataan yang ada pada saat itu, maka Muktamar II tahun 1927 membicarakan masalah perbaikan metode pengajaran di pondok pesantren dan madrasah-madrasah. Selanjutnya, pada Muktamar III tahun 1928 di Surabaya, dibicarakan pengembangan dan perluasan pondok pesantren dan madrasah. Salah satu program permanen Nahdlatul Ulama adalah urusan madrasah atau sekolah, yang diberi nama dengan istilah Ma'arif. Semua program kerja Nahdlatul Ulama tidaklah semata-mata usaha untuk mencapai sesuatu tujuan baru, tetapi pertama-tama adalah manifestasi dari pelaksanaan sejarah, ajaran agama Islam, demikian pula urusan madrasah atau sekolah. Pertama-tama adalah pelaksanaan perintah agama di bidang pendidikan dan pengajaran, sekaligus merupakan keikutsertaan NU dalam usaha kecerdasan bangsa dan umat. Sebagai organisasi yang benar-benar tumbuh dari bawah, berakar di bumi masyarakat kaum muslimin Indonesia. Sebagai besar madrasah untuk sekolah ma'arif, NU didirikan, dibangun dan dibiayai oleh masyarakat sendiri. Kemudian menggabungkan diri pada Ma'arif Nahdlatul Ulama dengan kesediaan koordinasi, dibimbing dan diawasi dengan Ma'arif. NU telah mendirikan divisi pendidikan yang terorganisir dan tetap berada dalam naungan NU. LP Ma'arif NU atau lembaga ini merupakan salah satu aparat departementasi di lingkungan NU yang didirikan dengan tujuan menciptakan cita-cita pendidikan NU. Lembaga ini berfungsi sebagai pelaksana kebijakan-kebijakan pendidikan NU. Keputusan Nahdlatul Ulama kembali ke Hitah 1926 dan penerimaan Azas Tunggal Pancasila membawa dampak positif bagi lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan Jam'iyah NU.
Dalam konversi besar NU di Cilacap tahun 1987, dilaporkan lebih 4.000 unit sekolah berada di bawah LP Ma'arif. Selanjutnya, pada 1991, beberapa pengurus pendidikan di daerah memilih madrasah-madrasah memulai mendaftarkan diri di Ma'arif dan NU mulai muncul kembali di papan nama yang dipasang di depan sekolah atau madrasah. Bila dicermati, penyebab kurang berhasilnya gerakan pendaftaran kembali madrasah atau sekolah NU tersebut paling tidak ada tiga faktor, yaitu 1. Kurangnya kemampuan finansial lembaga pendidikan Ma'arif. 2. Kurangnya kemampuan pengelolaan atau manajemen. 3. Tradisi para ulama yang terbiasa bebas. Tradisi para kiai NU telah membuat banyak di antara mereka yang enggan mengikuti prosedur pendaftaran. Meskipun menganggap diri mereka sebagai keluarga besar NU, jadi usaha untuk mendapatkan kembali peran di bidang agama seperti dulu masih berlanjut, namun berlangsung pelan. Pada tahun 1980-an, program persekolahan disambut baik oleh pihak wewenang, izin untuk membuka sekolah baru lebih mudah diperoleh. Lembaga pendidikan di kalangan NU sangat banyak, baik dari segi jenis maupun jumlahnya. NU memiliki ribuan pondok pesantren, madrasah, atau sekolah.